calon Pak Bambang, dan akhirnya memang dapat gitu. Pikir saya strategi itu akan tetap dilakukan BPD nanti 2024. Dianggap Bambang ini tidak merupakan representatif Islam secara umum. Bambang ini adalah representatif Muhammadiyah. Itu yang menyebabkan mungkin sekarang ada calon lebih dari satu. Haji Bambang Santoso masih menjabat anggota DPD RI hasil Pileg 2019. Dia salah satu dari 4 senator Bali di kursi DPD RI. Ada Made Mangkupastike, Ana Agung Gede Agung, dan Arya Wedekarna. Haji Bambang gol hasil Pileg 2019 lantaran suara umat Islam di Bali saat itu dipandang lumayan solid, tentunya tempo itu. Apalagi Bambang satu-satunya calon anggota DPD RI dengan latar belakang atau identitas Islam. Tidak ada calon lain beragama Islam selain Bambang tempo itu. Namun soliditas suara pendukung Haji Bambang Santoso diraba-raba pengamat politik mulai melonggar menyongsong Pileg 2024, khususnya di pentas calon Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Dapil Bali. Haji Bambang sudah mendaftar bakal bertarung lagi di Medan Laga 2024. Hanya saja tantangan Haji Bambang makin alot. Dulu memang suara umat Islam konon mayoritas menggumpal untuk mencoblos tanda gambar Bambang. Situasi dan kondisi sekarang sudah bergeser. Ada 2 figur baru dari kelompok Islam juga muncul dan sudah resmi terdaftar sebagai calon senator asal Bali, Warta Hasandi dan Ainun Niam. Latar belakang Warta Sandi dan Ainun Niam jelas dari kalangan NU, bahkan Ainun disebut-sebut tercatat sebagai menantu tokoh sepuh NU Bali, Kiai Haji Nur Hadi. Mengapa soliditas ini melonggar? Apakah suara mayoritas umat Islam sebagai pendukung Haji Bambang Santoso akan terfragmentasi? Mengapa Haji Bambang tak lagi menjadi calon tunggal kelompok Islam di Bali? Apakah ini juga buntut kekecewaan kalangan NU terhadap kinerja Bambang? Bagaimana peluang 3 duta politik kelompok Islam ini hasil kontestasi 2024 kelak? Berikut pandangan pakar politik Undiknas, Dr. Nyoman Subande, MSI, dalam rekaman percakapan eksklusif. Fenomena yang menarik ya untuk yang Muslim ini. Sebelumnya itu kan ada beberapa calon, dan akhirnya dari Muslim itu kan tak dapat, 4-nya itu adalah orang Bali. Tapi yang terakhir yang mengusung calon Pak Bambang, dan akhirnya memang dapat gitu. Pikir saya strategi itu akan tetap dilakukan BPD nanti 2024. Tapi ternyata tidak. Artinya apa yang kita bisa maknai? Bisa saja ada kekecewaan di kalangan Muslim, bisa juga dianggap Bambang ini tidak merupakan representatif Islam secara umum. Nah, apalagi kalau di Islam itu kan ada faksinya. Yang paling besar lah kita anggap ada Muhammadiyah dan NU. Nah, di mana-mana selama ini wacana yang ada adalah Bambang ini adalah representatif Muhammadiyah. Gitu. Rivalitas gitu, dan tentu NU juga mempunyai peran yang luar biasa. Nah, itu yang menyebabkan mungkin sekarang ada calon lebih dari satu dari yang merepresentasikan umat Muslim, saudara-saudara kita yang Muslim di sini. Nah, ini jadi seru juga gitu. Artinya mereka tidak lagi hanya satu, dan bisa juga mereka dapat kedua-duanya, atau mereka bisa tak dapat kedua-duanya juga nggak dapat, bisa jadi gitu. Hitungannya kan memang harus cermat betul gitu ya, karena dulu kan kompak, dulu jadi satu. Kan pernah sebelum, tadi sudah saya sampaikan, pernah sebelum ada calon tunggal kan mereka kalah gitu ya, tidak dapat, dan sekarang bisa dapat, dan akhirnya dapat, dan sekarang bisa juga lagi mengulang dapat atau mengulang tidak dapat juga gitu. Tergantung nanti kekompakan. Dan tidak tertutup kemungkinan juga mereka bisa fight
untuk mendukung masing-masing ya dari representatif Muhammadiyah dan NU ini, atau juga tidak kedua-duanya melihat gereja ini. Dan saya dapatkan informasi dari beberapa orang itu, apakah ini basa-basi atau hanya sekedar wacana. Ada beberapa tokoh yang saya anggap itu adalah orang Bali mendapat dukungan dari kelompok-kelompok muslim di beberapa daerah, itu karena balas jasa. Itu ada beberapa hal yang diperjuangkan oleh tokoh tersebut, ada beberapa hal yang komunikasi mereka cukup intens itu, sehingga mereka bulat, ya sudahlah, saya kan tidak, kita NKRI katanya, kita sudah heterogenitas gitu, siapapun yang sudah pernah berjuang untuk kami, yang menganggap keberadaan kami, ya terlepas dia muslim atau tidak, saya dukung. Yang mendukung tidak hanya orang Bali atau orang Hindu, tapi orang muslim juga ada yang mendukung ke situ. Kalau ini ada, berarti memang benar-benar cair. Jadi Islam akan memilih Islam, Hindu akan memilih Hindu, mungkin tidak. Bagi saya ya tentu bagus saja ya. Artinya kan ketika kita berjuang adalah kapabilitas, kemudian adalah track record gitu, tidak lagi pada sentimen keagamaan. Bagi saya ya tentu bagus itu gitu. Tapi prakteknya politik identitas ya kadang-kadang gitu. Jadi artinya kan di antara di ucapan dengan pelaksanaan kan sering berbeda gitu. Jangan lupa subscribe